Lalu bagaimana kita bisa mengaitkan masa depan kita? Jawabnya hanya iman kepada Tuhan. Iman itu bukan berpikir positif. Iman itu bukan percaya diri. Iman itu bukan nekat. Ya. Ada orang yang nekat. Saya beriman kepada Tuhan. Penyakit saya disembuhkan. Dia penyakit kanker. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dia nggak mau ke dokter. Dia percaya. Itu imannya nekat, Bapak Ibu. Padahal dokter juga diizinkan Tuhan, betul? Untuk menolong orang lain. Dokter juga pengen dong melayani. Jadi berkat orang lain. Kalau digituin terus, dia jadi berkat nggak? Nggak butuh dokter saya. Ya janganlah ya Bapak Ibu, jangan motong berkat Tuhan juga ya. Obat-obatan, semuanya itu Tuhan pakai juga. Apoteker, orang yang buat obat, semua dipakai Tuhan juga untuk memberkati. Jadi ya contohnya iman nekat, tahu ya kayak seperti itu ya. Kita percaya kepada Yesus Tuhan, tapi iman kita pun bisa berlangsung oleh karena cara Tuhan yang lain, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, iman itu adalah percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri. Itu dua hal ya. Percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri, itu namanya iman. Ya. Nah, sisi yang lain adalah iman itu mempercayakan diri kepada Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri. Itu yang pertama. Dan masa depan dan kedaulatan Tuhan itu adalah bagaimana kita belajar untuk tidak khawatir dalam hidup ini. Berkat adalah anugerah Tuhan yang disediakan bagi umatnya, sehingga kita tahu porsi yang tepat bagi anak-anaknya. Tuhan tahu porsi yang tepat. Ya, jadi jangan anak usia 4 tahun pengennya pisau, Tuhan pasti orang tuanya pasti kasih nggak? Anak usia 4 tahun terus minta pisau, dikasih nggak? Iya. Kayak ini konteksnya pisau beneran, dikasih nggak? Ya bukan. Tuhan tahu yang tepat buat kita ya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Artinya segala sesuatu yang telah kita kerjakan dengan maksimal hendaknya kita serahkan kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan memelihara hidup kita sebagai umat. Ya, yang kedua adalah visi. Mari kita berikan visi kita kepada Allah, melalui visi kita menatap masa depan dengan penuh iman kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa Allah itu merancangkan rancangan yang memiliki damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, yang memberikan hari depanmu penuh dengan harapan. Ingat itu ya Bapak Ibu ya. Dan kita akan kerjakan visi itu dan menyerahkannya kepada Tuhan dan menyempurnakan. Oke, Bapak Ibu. Terakhir pertanyaannya, bagaimana dengan kita hari ini dengan 3 masa itu? Ya Bapak Ibu ya. Semua masa adalah anugerah Tuhan, dan kita yang hidup di zaman postmodern ini mendapat mandat dari Tuhan untuk menggarap zaman kita yang semakin rusak dengan menebus budaya kita. Budaya kita ini kita serahkan kepada siapapun profesi Bapak Ibu Saudara hari ini. Dan mari kita ingatkan, saya ingatkan kembali bahwa mandat yang lain adalah memberitakan Injil sampai kepada ujung bumi. Ya. Tuhan menciptakan, memelihara, bahkan menyempurnakan 3 masa itu ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur